Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu definisi kepemimpinan dalam pendidikan secara umum. Yang kedua yaitu pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, tugas dan fungsi kepemimpinan dalam pendidikan. Sebelum membahas materi lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu definisi kepemimpinan dalam pendidikan secara umum. Secara sederhana, kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Hal ini berarti kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan seorang pemimpin. Husserl dan Blanchard berpendapat bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Pendapat Husserl dan Blanchard menekankan makna pimpinan sebagai proses mempengaruhi orang lain mencapai tujuan dalam suatu situasi. Menurut Syarifuddin, pemimpin dipercaya oleh yang dipimpin karena otoritas dan kemampuannya untuk memberikan pengaruh kepada anggota untuk melakukan sesuatu. Orang yang menjalankan proses kepemimpinan disebut pemimpin, sedangkan orang yang dipimpin disebut anggota atau pengikut. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Pemimpin sebagai sebuah alat atau sarana untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Berdasarkan pendapat-pendapat tokoh, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu dengan sukarela, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, dalam proses kepemimpinan itu ditemukan ada fungsi pemimpin yang memberi pengaruh, ada pengikut atau anggota yang menerima pengaruh, dan ada suatu situasi di mana kepemimpinan tersebut berlangsung. Yang kedua yaitu pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Pemimpin di lembaga pendidikan adalah kepala sekolah. Peranan kepemimpinan kepala sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena mutu pendidikan merupakan permasalahan yang sangat penting. Karena keberhasilan pendidikan diantaranya sangat ditentukan oleh pengelolaan manajemen yang baik. Tanpa adanya manajemen yang baik, pendidikan tidak akan tercapai dengan baik dan maksimal. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu. Kepala sekolah merupakan panutan dalam menentukan kebijakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Kepala sekolah memegang kunci atau peran yang penting. Peran dan fungsi kepala sekolah dan sebagai seorang pemimpin disebutkan dalam, yaitu sebagai pendidik, pengelola, administrator, supervisor, pemimpin, inovasi, motivator. Peran kepala sekolah tersebut bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan mutu. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan proses dalam mempengaruhi, memotivasi guru bekerja secara maksimal. Dengan adanya motivasi kerja dapat mempengaruhi kinerja guru menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu tugas dan fungsi kepemimpinan dalam pendidikan. Fungsi kepemimpinan dalam pendidikan yakni guna mengefisienkan guru, staf karyawan, siswa, dan masyarakat untuk mendukung segala kegiatan yang ada di sekolah. Dalam mewujudkan tujuan kepemimpinan di sekolah memerlukan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama merumuskan tujuan pendidikan, yang kedua mengefisienkan warga sekolah meliputi guru, staf karyawan, siswa, dan masyarakat, yang ketiga yaitu membangun lingkungan sekolah yang dinamis, harmonis, dan nyaman. Fungsi kepemimpinan dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tentu adanya fungsi pemimpin dalam menjalankan tugasnya di dalam sebuah kepemimpinan. Adapun fungsi kepemimpinan dapat terdiri dari yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Seorang pemimpin harus membuat perencanaan yang matang dalam organisasi maupun pendidikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk anggotanya. Yang kedua yaitu fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang selalu memandang ke depan mampu melewati dan mewaspadai apapun yang akan terjadi. Dalam hal ini selalu optimis dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan loyalitas.
seorang pemimpin harus memiliki loyalitas yang baik terhadap bawahannya, agar citra sebagai pemimpin dapat dinilai dengan baik. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Pemimpin akan senantiasa terus mengawasi kinerja yang dilakukan oleh anggotanya, agar tujuan yang sudah dibentuk tercapai sesuai yang diinginkan. Yang kelima yaitu fungsi pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat tegas dalam mengambil keputusan. Tidak semua mampu dalam tindakan pengambilan keputusan. Perlu adanya kajian-kajian dalam pengambilan keputusan, baik secara individu maupun bersama anggota. Yang keenam yaitu fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang peduli dengan anggotanya. Pemimpin dapat memberikan semangat kepada anggotanya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik di dalam organisasi yang dipimpin. Berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan, antara lain yang pertama yaitu karakteristik orang yang dipimpin, yang kedua pekerjaan lingkungan sekolah, yang ketiga kultur atau budaya setempat, yang keempat kepribadian sekelompok, dan yang kelima waktu yang dimiliki oleh sekolah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.